Selamat malam pemirsa Sambi TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Yuwana dalam acara yang sama, Mimbar Agama Buddha. Namun sebelum kita membahas dan masuk ke tema pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung junjungan kita Sang Bhagawa dengan mengucapkan terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik pemirsa Sambi TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mengangkat tema tentang kesabaran. Dan pada kesempatan kali ini juga sudah hadir narasumber kita yang tentunya nanti akan memberikan wawasan dan pengetahuannya, berbagi ilmunya kepada kita semua. Pada hari ini sudah hadir Bapak Darto SAG, Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur. Namo Buddhaya Bapak. Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali di Mimbar Agama Buddha Pak. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya dan membagi ilmunya tentunya kepada kami pada hari ini. Baik Bapak, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang kesabaran. Nah, jadi tidak ada seorang pun ya Pak yang nihil tentunya dari masalah. Jadi masalah setiap orang itu pasti ada dan kita semua juga pasti memiliki masalah. Nah, kecuali mereka yang memang sudah terbebas dari kekotoran batin atau di dalam agama Buddha itu sudah mencapai tingkat kesucian yang tertinggi ya, atau arahat kalau di dalam agama Buddha ya. Nah, jadi ada dua hal mungkin ya Pak yang dihadapi oleh setiap orang di dunia ini. Nah, jadi yaitu hal-hal yang menyenangkan dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan tentunya. Nah, dipuji, dicela, untung, rugi. Jadi kayaknya memang kondisi seperti ini itu memang sudah pasti dialami ya dalam kehidupan sehari-hari, karena tentunya kita sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri tentunya. Jadi kita saling bersosialisasi, kita saling berinteraksi, berkomunikasi dengan teman, sahabat, tetangga dimanapun kita berada, baik di rumah atau bahkan di kantor, tempat kerja kita, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, tentunya kita juga harus memahami itu ya. Kita punya tetangga, punya teman dengan berbagai karakter dan juga watak yang berbeda-beda nih. Nah, hal ini tentunya sangat diperlukan sekali adanya suatu pengendalian diri, mungkin salah satunya yaitu kesabaran sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, untuk menghadapi semua masalah dan apapun yang kita hadapi, baik itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Berbicara soal kesabaran ini ya Pak, menurut Bapak apa sih sebenarnya kesabaran itu? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa Sambi TV. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kesabaran. Apa sih kesabaran itu? Kesabaran dalam agama Buddha artinya kanti. Terus, apa hubungannya dengan kesabaran? Kesabaran itu adalah latihan untuk membina diri atau praktek membina diri dalam kesehariannya. Kesabaran tidak harus dilatih mungkin menunggu saat tertentu atau pas di tempat ibadah, tapi kesadaran itu harus kita latih setiap saat, setiap hari, setiap minggu, bahkan sampai setiap tahun. Kadang orang berpikir sabar, memang sabar itu cuma 5 huruf, SABAR. Tapi 5 huruf itu gampang diucapkan, tapi tentunya tidak semudah yang dibayangkan untuk sulit sekali mempraktekannya. Betul, untuk mempraktekannya. Maka kita sebagai umat Buddha itu harus selalu melatih diri untuk melatih kesabaran. Mungkin nih, kita pas lagi jalan, naik motor atau naik kendaraan bermotor, kita dalam keadaan agak kenceng lah, mungkin 40-50 km per jam. Nah, tiba-tiba ada orang nyelonong. Pasti kalau saat itu kita emosi, pasti timbul mungkin celotehan atau kata-kata yang kurang menangan, mungkin jangkrik lah atau apalah. Nah, kita sebagai umat Buddha sedapat mungkin
melatih diri untuk tidak mungkin dengan diri untuk tidak supaya keceplosan dengan kata-kata yang tidak baik. Makanya bukan emosi. betul, Ya. emosi itu harus kita latih, kita redam, kita kontrol, kita redam. Bagaimana caranya supaya emosi itu jangan sampai meledak di saat yang kurang bagus. Menurut ajaran Sang Buddha, menghadapi keadaan yang menyenangkan itu mungkin kita bisa sabar. Mungkin orang baik sama kita, berkata ramah, mungkin menyanjung kita. Oke lah, kita pasti senang dan sabar. Tapi gimana kalau kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan? Mungkin nih di rumah istri kita masakannya asinan kah atau terlalu manis kah? Bisakah kita berikan sabar? Nah, sebagai manusia normal pasti kita timbul rasa, ini kenapa istriku masak kok terlalu asin, terlalu manis, pasti ada sesuatu nih. Nah, kita sebagai umat Buddha harus menitik beratkan untuk melatih kesabaran itu. Nah, kita ambil sisi positifnya. Mungkin nih itu saya waktu ngasih garam terlalu banyak, atau mungkin pas ngasih gula terlalu banyak. Kita mikir positif dulu, jangan langsung kita judge, oh pasti istri saya ini ada apa-apa, masa gini. Nah, kalau rasa itu atau perasaan itu kita langsung luapkan, pasti nanti terjadi cekcok nih antara pasangan. Pasti istri ngomong, papa nih udah dimasakin nggak terima, komplain ini. Nah, dari itu muncullah bibir pertengkaran. Maka kita sebagai umat Buddha adalah harus dan wajib untuk melatih kesabaran atau kanti. Nah, latih terus. Mungkin kalau untuk pertama mungkin ya wajarlah kita sebagai manusia normal ada rasa ini di hati karena menghadapi situasi kayak gitu. Tapi situasi kayak itu harus kita olah terus. Mungkin kita sabar. Contohlah yang paling gampang. Kalau kita kondisi keadaan mau emosi, coba tarik nafas 3 kali. Tarik, hembuskan. Tarik, hembuskan. Tarik lagi dalam-dalam, hembuskan. Minimal rasa begitu di hati itu sedikit turun. Memang tidak bisa menghilangkan rasa kesel itu karena kita masih manusia normal. Tapi minimal kita sudah berusaha untuk meredam emosi atau marah di diri kita sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, itu luar biasa sekali. Memang kesabaran itu sangat diperlukan ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan atau bahkan tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan kita ya Pak ya. Memang kesabaran itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berbicara soal kesabaran ini ya Pak. Nah, kita tadi sudah tahu ya kesabaran itu berarti suatu pengendalian diri ya, pengendalian diri supaya jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu atau hal yang sekiranya membuat diri kita kurang berkenan atau bahkan orang lain mungkin merasa tidak enak gitu ya. Nah, jadi itu kesabaran. Jadi memang istilahnya kita mengendalikan diri ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan tentunya. Kalau sabar itu berarti berhubungan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai dengan kehendak kita atau keinginan kita. Nah, kemudian kesabaran itu sebetulnya penting sekali ya Pak. Seberapa penting sih sebenarnya kita harus mempraktekkan kesabaran itu sendiri Pak? Baik, terima kasih. Kesabaran betapa pentingnya adalah sangat penting. Karena gini, semua yang timbul itu karena mungkin dari diri kita sendiri. Mungkin timbul kemarahan atau pokoknya rasa kecewa, rasa itu dan rasa-rasa yang lain itu yang awalnya dari rasa gondok di hati kita itu pasti awal-awalnya kita yang mengolah. Di sini seseorang yang tidak dapat menahan emosinya itu adalah menggambarkan bahwa betapa rapuhnya mental seseorang itu.
Mungkin seseorang dengan melakukan kesabaran dia akan merasa puas, tapi cuma untuk saat itu. Untuk selanjutnya pasti dari luapan-luapan amarah yang dia keluarkan, pasti nanti akan timbul efek yang lain. Sebagai contoh, kita lagi ada teman marah-marah, kita tanggapi dengan marah-marah. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti bentrok. Ibaratnya kalau ada api, jangan disandingkan sama bensin. Langsung meledak ya. Pasti terjadi ledakan atau terjadi bara yang Ya. lebih besar. Secepat mungkin kalau ada teman yang lagi emosi atau lagi marah, kalau kita nggak bisa meredam, minimal kita menjauh dulu, Ya. biar tidak terjadi konflik. Itu juga kalau ada api, kita carikan minimal air supaya dua hal ini tidak menyatu atau tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Itu juga dengan kesabaran kita olah batin kita latih batin kita untuk selalu sabar, sehingga batin kita tuh nanti suatu saat kalau sudah terbiasa dengan latihan kesabaran yang tiap hari, tiap waktu, tiap jam kita lakukan, maka hati kita pun akan tentram. Kita menghadapi masalah dimanapun juga, pasti logika kita kan berperan aktif di situ. Mungkin ketemu masalah yang ini, masalah ini, dengan sabar kita cari solusinya. Kan bagaimana caranya kalau ada masalah kayak gini nih, harus kayak gini. Nah, itu adalah buah dari latihan kesabaran yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun atau berulang-ulang. Menarik sekali. Tapi kadang ada orang yang bilang, Pak, seperti ini. Tapi sabar itu kan ada batasnya. Nah, ini menurut Bapak bagaimana? Atau di dalam Buddhis sendiri seperti apa, Pak? Nah, di Buddhis tidak menjelaskan secara langsung batas-batas sabarnya tetap mana. Tapi kita diajarkan untuk selalu berusaha. Kalau ada batasnya tidak sabar namanya. Kalau ada batasnya itu berarti belum sabar, karena sabar itu. Dengan melatih sabar itu tidak bisa diraih dengan mungkin hari ini kita belajar sabar, besok kita sudah jadi sabar, belum tentu. Dia juga hari ini kita berlatih sabar karena kita pengen dapat hasil yang bagus, full hari ini kita berlatih sabar, tapi besoknya dia juga ditambah tambah emosi karena timbunan luapan yang hari ini itu kita lepaskan hari berikutnya. Artinya itu tidak ada gunanya kalau kita berlatih kesabaran. Karena itu tadi itu memang tidak ada batasnya ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti belum sabar. Belum sabar. Baik, memang kesabaran itu sangat diperlukan sekali tentunya kita dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun tentunya ya Pak. Karena memang sabar itu ya sesuatu memang mudah sekali diucapkan, tetapi untuk dipraktekkan itu rasanya wow sekali nih Pak ya. Sabar memang dari lima huruf ya, tetapi memang mudah sekali kita mengucapkan sabar, tetapi untuk mempraktekannya itu loh Pak, perlu perjuangan Pak. Nah, perlu perjuangan sekali, apalagi namanya nih misalnya kita nih bertetangga kita ribut dengan tetangga, kadang tetangga kita ada yang nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi akhirnya timbul perselisihan. Nah, itu memang diperlukan kesabaran ya, kesabaran yang ekstra tentunya memang. Dan kesabaran itu juga tidak dibatasi ya Pak ya, tidak dibatasi. Dan setiap waktu kalau perlu memang itu perlu dilatih setiap hari supaya apa? Supaya memang batin kita tidak rapuh. Betul. Jadi kita bisa menghadapi situasi dan kondisi dalam bentuk apapun tentunya ya, sehingga ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan ya pemirsa Sambil TV, jadi kita hadapi dengan sabar, tentunya sesuatu itu akan menghasilkan yang baik ya, karena kesabaran itu kan bukti bahwa
batin kita tidak rapuh, batin kita kokoh, nah batin kita kuat ketika menghadapi, ya karena sudah terlatih tadi. Nah, jadi akhirnya batin kita menjadi lebih kuat, kita bisa menghadapi situasi dan kondisi apapun tentunya ya. Memang sabar itu pasti berhubungan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika kita menghadapi hal yang menyenangkan, kita pasti enjoy, happy kan. Nah, tidak diperlukan suatu kesabaran itu. Nah, tetapi sebaliknya, ketika kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai dengan harapan kita, timbul kecewa, sedih, nah itu pasti, sehingga akhirnya bisa memunculkan emosi dari dalam diri kita, dan emosi itu nanti akan menunjukkan betapa rapuhnya batin kita sebetulnya. Nah, baik, semakin menarik ini berbicara soal kesabaran ya Bapak, apalagi memang di keadaan yang seperti ini nih, masa-masa pandemi seperti ini, memang kesabaran itu juga sangat diperlukan ya, karena mungkin kondisi ekonomi yang menurun, kemudian mungkin pas aduh sakit, pas keluarganya nggak bekerja karena mungkin mengalami PHK gitu ya, karena sekarang kan musim pandemi itu apa ya, memang sangat memengaruhi di segala macam bidang ya. Jadi memang kesabaran itu yang sangat diperlukan tentunya. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi, bincang-bincang kita lagi soal kesabaran ini Pak, semakin menarik. Tetapi nanti setelah yang mau lewat ini pemirsa Sambil TV.